Halo, selamat pagi. Kembali lagi kita akan belajar firman Tuhan melalui renungan kesayangan kita Habatus, hidupku bagi Kristus. Yuk, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita bersatu hati dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini kami boleh datang padamu, untuk kami boleh belajar bersama-sama firman Tuhan. Kuduskan, sucikan hati dan pikiran kami, berikan kami pengertian, pemahaman akan setiap firman yang kami dengar. Terlebih kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sudah siapkan Alkitabnya? Yuk yang belum ambil Alkitabnya ya, kita akan belajar bersama-sama di dalam Mika 2 ayat 12 sampai dengan 13. Adik-adik bisa perhatikan ayat demi ayatnya. Di sini Ibu akan bacakan untuk kalian. Judul perikopnya adalah janji tentang keselamatan. Dari ayat 12. Sesungguhnya aku akan mengumpulkan kamu sekalian, hai Yakub. Sesungguhnya aku akan menghimpun sisa orang Israel. Aku akan menyatukan seperti kambing domba dalam kandang, seperti kawanan ternak di tengah padangnya, penuh dengan keramaian manusia. Ayat 13, penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan, melewati pintu gerbang dan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan di kepala barisan mereka. Beberapa orang mudah sekali untuk berjanji. Namun, untuk menepatinya begitu sulit dan bahkan berujung pada kekecewaan bagi orang yang dijanjikannya itu. Nah, janji manusia seringkali tidak ditepati, padahal janji itu ibarat utang yang seharusnya ditepati atau dibayar lunas. Nah, bagaimana dengan janji Allah? Apakah kita memiliki pemikiran bahwa janji Allah sama seperti janji manusia? Nah, adik-adik, di dalam nas ini Tuhan memberi jaminan kepada Israel yang mengalami pembuangan. Mereka diyakinkan bahwa Tuhan tidak melupakan mereka, tetapi Tuhan ingin agar mereka, anak cucu mereka, memegang akan janjinya dengan sungguh-sungguh. Nah, ada jaminan bahwa semua kaum sisa Israel akan berkumpul dengan sempurna. Jaminan pemulihan itu Tuhan ini menjadi tanda pemulihan bahwa umat menuju kepada kerajaannya. Nah, jaminan pemulihan Tuhan ini menjadi tanda pemulihan umat menuju kerajaannya. Nah, Tuhan berjanji bukan hanya mengumpulkan mereka, tetapi memimpin mereka menjadi kepala barisannya. Nah, artinya Tuhan sendiri yang bertanggung jawab atas hidup mereka. Tuhan sendiri yang memimpin atas hidup mereka. Nah, di sini kita belajar percaya akan setiap janji Tuhan. Tuhan memberikan janji keselamatan atas umatnya karena Tuhan
mengenal akan kemampuannya sendiri. Nah, terkadang kita sering meragukan akan janji Tuhan, akan kemampuan Tuhan dalam menggenapi janjinya. Nah, kita sering menilai Tuhan berdasarkan kepada kelemahan dan keterbatasan manusia. Nah, di sini kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang selalu menepati akan setiap janjinya. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita diselamatkan melalui Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kesalahan kita. Kita sangat bersyukur, kita sangat mengagungkan namanya, karena melalui Yesus kita dapat diselamatkan. Nah, kita bersyukur ya adik-adik, kita pagi ini diingatkan melalui renungan pagi ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya akan setiap janji-janji firman Tuhan. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang sanggup akan menepati janjinya akan setiap apa yang sudah difirmankannya. Kita bersyukur kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak pilihannya. Kita dapat memegang akan setiap janji keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Asalkan kita harus mau hidup taat, hidup setia, memegang akan setiap perintah Tuhan. Mau ya adik-adik kita belajar bersama-sama, kita mau untuk hidup taat, hidup setia. Kita akan bersama-sama belajar terus. Kita harus menjadi anak yang diberkati. Terima kasih renungan kita hari ini. Sampai di sini mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami untuk kami boleh mempercayai akan setiap janji firman Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau satu-satunya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang selalu menepati janji, yang selalu memberikan akan setiap keselamatan itu untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, untuk pagi ini kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sampai di sini renungan kita hari ini. Tuhan Yesus berkati. Habatus Renungan